Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-malikil azizil jabbar. Alladzi qada bi zawali hadhil miqdar. Wa hadama bil mauti musyayyadan a'ma. Wa azhara bainal khairi wa syarri ibratan li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sattar. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Al-qudwatul musla fil amali lil yaumil akhir wa adamir rukuni li hadhihi dar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi al-abrar wa sahbihi al-abrar wa tabi'il akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wal qarar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna taqullaha fima amam bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi fil laili wan nahar. Fata'ammalu qaulal mukhtar. Allahu yatawallal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul maulana al-azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam pandangan Islam kita diarahkan untuk mencari kemuliaan hidup. Orang yang mulia hidupnya akan membawa kematian juga dalam kemuliaan. Tidak ada satu dalil nas yang menegaskan kita diminta untuk menjadi orang yang kaya, untuk menjadi seorang pemimpin, untuk bisa menjadi orang yang terbaik di satu negara. Yang ada Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang takwa. Kata mulia tidak ada kaitannya dengan materi maupun kedudukan. Betapapun kondisi objektif manusia, kaya raya, pejabat, atau apapun juga yang ia profesi dan kondisi objektifnya, semua terbatasi dengan kematian. Siapapun akan mengalami kematian. Dalam istilah Qur'ani, kematian terbagi menjadi dua bagian. Mati yang parsial, yaitu tidur, dan mati yang permanen, itulah sebuah kematian yang dipahami selama ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, antara mautah sughra, kematian kecil, dan mautah kubra disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan setiap orang pada waktunya. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsik. Dan orang-orang yang tidak dipermanenkan kematiannya semasa dia tidur, maka Allah menahan ruh. Allati qada 'alaihal maut, yang Allah tetapkan kematian.
Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan ditahannya, dilepasnya umur seseorang itu sampai tempo yang ditentukan. Hadirin sekalian yang berbahagia, ayat ini ditafsirkan dalam sebuah penjelasan hadis Nabi yang sahih yang ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari. Innallaha qabada arwahakum hina syaa. Allah menggenggam ruh-ruh kalian ketika Allah menghendaki. Wa raddaha hina syaa, dan Allah mengembalikan bala apabila Allah menghendaki. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam ayat yang lain Allah juga mengistilahkan tidur dengan kematian. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah lah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah tahu persis apa yang kalian lakukan di siang hari. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau kematian sesuatu yang pasti, maka tidak ada cara lain kecuali kita harus mempersiapkan diri. Hadirin sekalian yang berbahagia, istiqdadul maut, mempersiapkan kematian itu bagian dari mindah bisalihin, tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk selalu mengingat kematian. Aksiru zikro hazimil lazat. Banyaklah ingat kematian. Oleh karena itu, Bapak sekalian, jangan heran ketika Nabi ketika wafat minta dimakamkan di kamar tempat tidurnya. Karena itu menjadi pelajaran bagi keluarganya. Banyak di kalangan habaib yang minta dikubur di depan rumah, di samping rumah. Begitu juga ulama. Itu adalah sebuah ibrah agar mudah orang untuk mengingat kematian. Yang kedua, diajarkan untuk mendalami keagamaan. Yajibu ala kulli muslimin ayata'allama ma yuqimu bihi ibadah. Wajib bagi setiap muslim untuk belajar memahami bagaimana ibadahnya bagus. Wa aqidatan salihah, akidahnya supaya benar. Wa tazku bihin nufus, dan hatinya menjadi bagus. Hadirin sekalian yang berbahagia, berikutnya yang diajarkan adalah memberi nilai perbuatan. Allah memberikan sebuah penegasan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, tilik perhatikan apa yang kamu kerjakan untuk hari esok. Yang dimaksud hari esok adalah hari kematian. Yang dimaksud hari esok karena kehidupan tidak lama. Dan yang keempat, yang ini mindah bisolihin adalah mempersiapkan makam, mempersiapkan pembaringan terakhir. Tawaran makam-makam yang bagus, makam yang mewah, asri, berbunga, luas, bahkan yang harganya mahal sudah bisa kita akses kapan saja. Apakah seorang anak yang memberikan pemakaman kepada ayahnya, ibunya, orang yang terkasih, harganya ratusan juta bahkan miliaran, hal yang dimaksud termasuk perbuatan yang baik? Jawabannya adalah, apakah yang mahal itu bermanfaat untuk orang yang dimakamkan? Ukuran makam dari dulu sampai sekarang dan akan datang tetap ukurannya 1 x 2 meter. Tidak ada lampu walaupun 5 watt. Betapapun mahalnya tidak dipasangkan AC. Lalu yang mahal manfaatnya apa untuk orang yang sudah wafat? Jawabannya tidak ada. Hadirin sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu, istilah ikhtiyarul buq'ah, memilih pembaringan,
adalah bagian yang penting. Bapak saya sekalian, memilih pembaringan itu yang diajarkan oleh Nabi adalah demikian. Di dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadfana mautana wasata qaumin salihin. Kami diperintahkan oleh Rasulullah agar mengubur jenazah kami di tengah-tengah pemakaman orang-orang yang saleh. Fa innal mauta yata'azza bil jarisu. Karena sesungguhnya orang yang sudah mati merasa tersakiti oleh tetangganya yang buruk. Kalau dia disiksa, dia berisik, dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kama yata'azza bihil ahya. Seperti berisiknya orang pada saat masih hidup. Hadirin sekalian yang berbahagia. Yang mahal-mahal itu apakah mereka orang soleh? Ada di sana tempatnya. Yang ada di sana artis, bintang film, orang-orang kaya, koruptor. Maka kita jangankan menempatkan mereka yang demikian. Di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata li ahadikumul mayyit." Apabila mati salah seorang di antara kalian, fahassinu kafanahu, perbagus kain kafan. Jangan compang-camping, karena dulu zaman di masa Nabi itu sulit. Wa ajilu inzaza wasiyati, percepat kalau memang ada wasiat-wasiat dari mayit kalian. Wa a'miku lahu fi qabri, perdalam kuburan orang yang kalian makamkan. Apa maksudnya? Jangan sembarangan, karena nanti bisa digali oleh binatang buas dan bisa dimakan. Wajannibuhu jarasu, jauhkan makam keluargamu dari orang-orang yang buruk. Hadirin sekalian yang berbahagia. Ketika Nabi mengatakan ini, maka para sahabat mengatakan, Halian fa'u fitunya ya Rasulullah. Apakah masih ada manfaatnya orang yang soleh pada saat orang sudah meninggal dunia? Harus mencari lingkungan yang banyak orang soleh. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kadzalika yanfa'u lil akhirah. Ketika di dunia bermanfaat, bertetangga di akhirat juga bermanfaat. Hadirin sekalian yang berbahagia. Kalau hadis yang masyhur, hadis yang populer, yang sahih kita sering dengar, bahwa ada 3 hal cara menyambung cinta kasih kepada orang yang sudah meninggal. Sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah. Bukan memberikan tempat yang mahal. Bebaskan orang yang punya kemampuan untuk berpendidikan tinggi, tapi orang itu tidak mampu. Berikan beasiswa tanpa diketahui orang, sehingga dia menjadi melepaskan diri dari kemiskinannya. Itu sama saja menyerahkan mahkota kepada ibu bapaknya di alam barzakh. Jangan haji berulang-ulang, lebih bagus ibadah muta'adiyah, berangkatkan setiap tahun orang-orang untuk melakukan ibadah haji. Itu dihadiahkan kepada orang yang sudah wafat. Sama saja memberi mahkota pada kedua orang tuanya. Hadirin sekalian yang berbahagia. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tidak ada satu makom yang lebih tinggi dari makom keilmuan. Kalau ketua umum masjid ini wafat, maka sesungguhnya kalau layak, kalau pantas, kita mengatakan alhamdulillah wafat, maka katakan. Walaupun keluarga dan orang yang tidak paham kalimat itu sepertinya tidak pas. Hadirin sekalian yang berbahagia.
Makom kemuliaan yang diberikan dengan ilmu tidak ada yang lebih tinggi dari makom apapun juga. Yarfa'il ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu itu beberapa derajat. Hanya saja hijab, mata kita tertutup. Kita tidak bisa melihatnya. Tetapi percayalah, kalau orang mengatakan, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sebuah perkataan yang terbaik bagi kematian orang-orang yang berilmu. Ibnu Sayyid Al-Batlusi membuat sebuah syair yang sangat hebat. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mauti. Orang yang berilmu, dia tetap hidup, langgeng, walaupun tubuhnya sudah mati. Wa ausaluhu tahta turasi ramimu. Walaupun tulang belulangnya berserakan di bawah tanah. Wazul jahli mayyitun wa huwa masin ala tara. Orang yang bodoh, yang tidak berilmu pengetahuan, sudah mati walaupun berjalan di muka bumi. Yuzannu minal ahya wa huwa adi. Diduga dia hidup, tapi sesungguhnya keberadaannya sudah dianggap tidak ada. Hadirin sekalian yang berbahagia. Yang ketiga adalah wawaladin salihin yad'ulahu. Anak yang soleh itu kalau dia berilmu, kalau anak yang soleh tidak berilmu, maka yang dia berikan tanahnya yang mahal dia berikan, bukan amal jari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ja'alal jum'ata sayyidal ayyami lil muslimin wa absaras thawaba wal hikama lil amilin wa khusaratan lil usala wal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamal anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahil matin. Fa inna taqwa yunjikum fid dunya wa yaumiddin. Waqsiru bil istighfari wal a'mali shalihin. Walzimu bi hadzal yaumi bil azkar was salawati 'alan nabiyil amin. Kama anna Allah ta'ala amarakum amima wa bada'a bi nafsihi ta'zima. Wa qala jalla jalaluhu ta'zima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-mashhurin. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala khalilika Ibrahim wa alihi siddiqin wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat famhu 'anna dzunuba wal khataaya was sayyi'at. Allahumma ja'alna mimman alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa barik lana barakatan yubariku biha fi hayatina wa dzurriyyatina ammatan kaffah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.